Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah mengajarkan umatnya menuju jalan yang lurus dari jalan yang sesat. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ilmu fikih ini, yaitu sunnah wudu. Ini terakhir, wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Itu sunnah wudu yang kita bahas sekarang. Wa taqdimul yumna min yadaini wa rijlaini 'ala al-yusra. Artinya wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, min yadaini, dari kedua tangan, warijlaihi, sampai serta kedua kakinya. Jadi disunahkan dalam wudu itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Yang mana yang didahulukan? Dari membasuh tangan dan membasuh kaki. Itu disunahkan mendahulukan yang kanan. Minhuma, dari keduanya, amma rukmani ladani yasulu ghusluhuma ma'an. Adapun dua anggota yang mudah membasuh keduanya secara bersamaan, kalau khaddaini, seperti kedua pipi. Jadi ketika membasuh wajah, yang dibasuh secara bersamaan itu kedua pipi, secara bersamaan dibasuh, tidak dipisah. Artinya dia tidak mendahulukan yang kanan atas yang kiri, tapi di sini ketika membasuh wajah itu pipi kanan dan pipi kiri itu bersamaan dibasuh. Pada yang pertimul aimanu minha, maka tidak sunnah, artinya tidak disunahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini kalau dalam membasuh wajah. Jadi tidak disunahkan membasuh pipi bagian kanan sama atas pipi bagian kiri. Jadi kalau di wajah itu bersamaan dibasuh, tidak dipisah. Bal yutahharu daf'atan wahidatan. Akan tetapi keduanya itu disucikan dengan sekaligus, bersamaan dibasuh.
Jadi ketika membasuh wajah, kita tidak memisah basuhan antara pipi kanan dengan pipi kiri. Jadi ketika membasuhnya itu bersamaan langsung, tidak dipisah, bersamaan dibasuh, disucikan ketika membasuh wajah. Dia mengatakan musannifu sunniyata taslisil urwi al-maghsuli wal sumhi fi qawlihi wa taharatu salasan. Kemudian pengarang kitab menyebutkan sunnah membasuh 3 kali pada anggota yang dibasuh dan yang diusap. Jadi ketika wudu itu ada anggota yang dibasuh. Mana yang dibasuh? Muka. Itu anggota yang dibasuh ketika berwudu. Kemudian yang diusap, mana yang diusap? Rambut kepala. Kepala ini itu yang diusap. Jadi kata pengarang kitab Fathul ini, disunahkan meninggalkan basuhan, baik itu yang dibasuh maupun yang diusap, itu disunahkan meninggalkan. Wa taharatu salasan, dan bersuci 3 kali. Artinya itu diulang basuhan itu sebanyak 3 kali supaya sempurna wudu. Gimana kalau misalkan ketika berwudu dia mengejar jamaah, takut ketinggalan jamaah, boleh dia membasuhnya 1 kali. Yang wajib dibasuh itu basuhan pertama, itu yang wajib. Jadi basuhan yang ketiga kali itu, yang di 3 kali itu untuk sunnah. Kalau misalkan waktunya masih luang, ya, supaya dia mendapatkan pahala kesunahan, hendaknya membasuh anggota wudu itu sebanyak 3 kali. Baik mengusap kepala, mulai dari wajah, tangan, mengusap kepala, kaki. Itu disunahkan 3 kali. Itu kalau dia berada dalam waktu luang. Artinya dia tidak terburu, mengejar jamaah. Kemudian mengibadatu salli wa tabarruk ailil maksuri wal maksuri. Pada sebagian naskah, artinya pada sebagian redaksi, salasan itu digunakan dengan kata at-taqrar, diulang 3 kali, mengulang-ulangnya 3 kali, basuhannya diulang 3 kali, jadi di 3 kali kan basuhannya. Kemudian mengusap kepala 3 kali, wal muwalatu. Kemudian mualat, apa maksudnya mualat? Artinya terus menerus. Wa yu'abbaru 'anha bil tatabu'i wa hiya an la yahsula bainal 'udwaini. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, anha dari kata mualat tersebut, bil tatabu'i, dengan terus-terusan, wa hiya an la yahsula bainal 'udwaini, yaitu tidak terjadi antara 2 anggota. Tafriqu kasirun, pemisah yang banyak. Bal yutahhirul 'udwa ba'da al-'udwi bihaytsu la yajiful maghsulu qablahu. Akan tetapi mensucikan anggota itu setelah anggota yang lain, dengan sekitarnya tidak kering. Artinya nih, ketika berwudu itu mulai dari membasuh kepala, mualat ini maknanya itu terus menerus, tidak memanggil jeda, itu artinya mualat. Jadi ketika berwudu itu terus menerus basuhannya. Ketika membasuh wajah, langsung disambung dengan membasuh kedua tangan sampai siku-siku, itu namanya mualat, nyambung.
Gimana misalkan di sini di sembalun ini tempatnya membasuh wajah, kemudian di sambalia tempatnya membasuh tangan. Gimana hukum wudunya? Ya tetap sah. Karena mualat itu di sini hukumnya sunnah. Seandainya di sini dia membasuh wajahnya, kemudian karena terburu-buru takut ketinggalan bis misalkan, maka boleh dia membasuh anggota yang lain di tempat yang lain. Tidak perlu dia mengulang membasuh dari awal. Ini makna dari mualat. Jadi mualat ini terus menerus nyambung basuhan itu, mulai dari wajah, tangan, kepala, sama kedua kaki itu nyambung. Ini sunnah ini. Qablahu ma'tidalil hawa'i wal mizaji wa zamani wa ila sallasan fal i'tibaru li akhiri waslatin wa innama tundawil mumalatu bi ghairi wudu'i sahibil darurati amma huwa fal mumalatu wajibatun fi haqqihi wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Kemudian musafir, misal kalau dia mengerjakan mualat ini artinya menyambung wudunya, maka dia akan ketinggalan, taruhlah pesawat, dia akan ketinggalan pesawat, maka boleh dia membasuh wajah saja di sini, boleh dia tidak mualat, artinya dia tidak disunahkan terus menerus di sana. Karena apa? Karena keadaannya itu darurat. Jadi yang disunahkan ini adalah orang yang berada dalam keadaan normal, artinya dia tidak dalam keadaan darurat. Itu yang disunahkan mualat, terus menerus menyambung, nyambung semua basuhan anggota wudunya. Amma huwa fal mualatu wajibatun fi haqqihi wa baqiya lil wudu'i sunanun. Adapun orang yang memiliki darurat, maka terus-menerus tersebut hukumnya wajib. Fi haqqihi wa baqiya lil wudu'i sunanun. Dan di dalam haknya dan masih tersisa untuk sunnah-sunnah wudu yang lain. Artinya masih ada sunnah-sunnah wudu yang disebutkan oleh ulama yang tidak dicantumkan di dalam kitab ini. Ada di dalam kitab yang lebih luas pembahasannya. Jadi kitab yang dimaksud adalah yang lebih luas itu seperti kitab Al-Mu'in, I'anul Talibin. Itu kitab-kitab fiqh yang membahas tentang ibadah, sunnah-sunnah wudu.
hukumnya wajib. Nah, jadi misalkan dia memiliki keadaan darurat, kemudian dia ingin berwudu, misal dia ingin pergi haji, namun ketika sampai di Mekah, misalkan dia tidak kebagian tempat wudu, artinya berdesakan lah, saking banyaknya orang. Jadi gimana? Maka boleh dia berwudu di tempatnya sendiri langsung sekaligus nyambung. Jangan dia pisah wudunya, artinya basuhannya itu sekaligus disambung semuanya terus menerus. Nah, mulai dari wajah, tangan, kemudian mengusap kepala, semua anggota wudu itu sekaligus dibasuh, artinya terus menerus tanpa dia pisah. Nah, ini kalau orang yang dalam keadaan darurat. Ini seputaran mualat, sunnah wudu yang terakhir. Jadi yang disunahkan di sini adalah orang yang dalam keadaan normal. Kemudian kalau orang yang dalam keadaan darurat, mualat tersebut hukumnya wajib. Kemudian faslun fil istinja'i. Ini pasal tentang istinja. Istinja, pasal tentang istinja, membersihkan kotoran. Ini terkadang sering kita remehkan pasal tentang istinja ini. Kita sering meremehkannya sehingga apa akibatnya kita meremehkan tentang hukum-hukum istinja ini? Akibatnya itu ketika berwudu, wudu kita tidak sah, sholat. Kalau wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa seperti itu? Karena tidak paham hukum-hukum dari istinja. Jadi ibadah itu mulai dari taharahnya, bersucinya itu harus perlu diperhatikan, supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah, supaya sah ibadahnya. Jadi sebelum melaksanakan sholat, maka harus diperhatikan nih tentang bersucinya. Sekarang kita beralih ke pasal faslun fil istinja'i, pasal tentang istinja. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati wal istinja'u wa huwa min najul syai' menjelaskan tentang istinja dan etika, adab-adab yang perlu kita perhatikan di dalam qada hajat. Qada hajat itu artinya buang air besar. Itu perlu kita perhatikan. Wal istinja'u wa huwa min najul syai'a ay qata'tuhu. Sekarang apa pengertian istinja? Istinja itu yaitu menghilangkan najis yang keluar dari farj. Artinya yang keluar dari farj. Dua lubang depan dan belakang. Ini istinja ini membersihkan, artinya menghilangkan najis yang keluar dari lubang depan dan belakang. Gimana kalau tidak bersih cara kita beristinja, cara kita qada hajat, otomatis wudu dan sholatnya itu tidak sah karena masih ada kotoran yang belum bersih. Ini yang perlu sangat penting sekali diperhatikan tentang istinja. Wa huwa min najul syai'a ay qata'uhu. Dan istinja itu adalah lafaz istinja berasal dari kata najawuhu asyai'a. Saya memotong sesuatu, saya potong dulu. Ini asal kata dari istinja, najawuhu syai'. Itu asal katanya. Maka annal mustanjiya yaqta'u bihi al-adab 'an nafsihi. Kemudian
maka seakan-akan orang yang bersuci, artinya orang yang beristinja tersebut, yaqta'u bihil adan 'an nafsihi, memotong kotorannya, memotong kotorannya dari dirinya sendiri. Jadi ketika orang buang air besar, kan keluar deh kotorannya tersebut. Maka pernah kalian melihat ketika buang air besar yang keluar itu, kan terpotong-potong yang keluar. Iya. Dia tidak kayak sosis panjang gitu kan. Potong-potong ya kan. Ini makna dari istinja ini. Memotong kotoran, artinya ini menurut bahasanya memotong. Jadi ketika di dalam WC, ketika kodok hajat buang air besar, kan yang keluar itu terpotong-potong. Apa yang memotongnya? Lubang ya. Silet. Itu yang memotongnya. Makanya ini makna dari istinja secara bahasanya. Kemudian itu asal kata dari istinja. Najau syai', memotong sesuatu. Apa yang dipotong? Kotoran. TAI. Kemudian wajibun min khurujil bawli wal qa'idi. Kemudian hukumnya wajib. Khurujil bawli wal qa'idi, hukumnya wajib dari keluarnya kencing dan berak bil ma'i abil hajari, dari cara mensucikan diri sendiri ketika beristinja itu. Jadi yang keluar itu antara kencing dan berak. Ini kedua-duanya najis nih, air kencing sama berak. Gimana caranya supaya bisa suci jalannya tersebut? Supaya nggak ada sisa-sisanya di tempat keluarnya itu. Bisa. Gimana caranya? Bil ma'i, dengan air. Itu cara membersihkannya dengan air. Awil hajari, atau dengan batu dan air. Jadi alat istinja itu ada dua, itu dengan air dan batu. Misal kalau berada di pegunungan, tidak ada air sama sekali, Bisa pakai batu. maka cari batu yang gimana? Jangan batu yang keras, keberas keberas aset juga Bakat. usahakan. Jangan cari yang keras, tapi batu yang Lembut. menyerap, cairan, yang bisa menyerap cairan, itu yang dicari. Apa tuh kumbel? Seperti batu apung, batu kumbung, Karang. Putih lagi. yang apung itu. Karang. Intinya batu yang bisa menyerap. Itu yang dipakai membersihkan. Jadi kalau nggak ada air, memakai batu, tapi bukan batu yang keras. Jangan memakai batu amer. Rusak. Jadi jangan memakai batu yang keras. Jadi memakai batu yang menyerap. Kalau batu amer itu nggak bisa dinyerap. Soalnya keras gitu. Keras kasar meram gitu. Misalkan kalau kalian bersuci pakai batu yang keras, takutnya nanti lubangnya itu terluka. Memakai air dan batu. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairin muhtaramin. Wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu di dalam maknanya, min kulli jamidin, dari setiap sesuatu yang padat. Min kulli jamidin tahirin, sesuatu yang padat dan suci. Qadi'in ghairin muhtaramin, yang mencabut serta tidak
Maksudnya apa di sini? Batu yang dimaksud itu adalah setiap sesuatu yang padat. Nah, ini yang dimaksud batu. Baik, sesuatu yang padat, yang suci. Jadi batu terus yang kita gunakan untuk beristinja, artinya membersihkan kotoran itu harus suci. Nah, kita boleh menggunakan batu yang sudah dijilat sama anjing, nggak boleh. Jadi menggunakan batu yang suci. Walakinna al-afdal an yastanjiya awwalan bil ahjar thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'i. Kemudian akan tetapi lebih utama beristinja awalnya dengan beberapa batu. Jadi sebelum menggunakan air itu menggunakan batu terlebih dahulu. Itu yang diutamakan. Summa yutbi'uha saniyan bil ma'i. Kemudian mengikutnya, artinya disusul yang keduanya itu dengan air. Jadi setelah beristinja menggunakan batu, maka disusul menggunakan air. Itu membuat jalan keluarnya kotoran tersebut menjadi bersih dan suci. Wal wajib salasu masahatin. Dan yang wajib itu 3 beberapa usapan. Walau bisalasati atrafi hajarin wahidin. Walaupun dengan 3 ujung satu batu. Jadi ini misalkan, perhatikan, misalkan ini batu nih. Ketika dia berada di tempat yang kekurangan air, artinya dia tidak menemukan air, kemudian dia ingin buang air besar. Setelah selesai buang air besar, dia ingin membersihkan dirinya. Dia ambil batu. Jadi 3 usapan dipakai. Yang pertama nih, ini loh, misalnya ini lubangnya. Coba pegang sekali. Misalnya lubangnya ya. Baru selesai buang air besar, tidak ada air, diambil batu yang bisa menyerap itu. Yang suci itu diambil batu nih. Contohnya misalnya ini batu. Kemudian gimana caranya beristinja menggunakan batu? Dia wajib memakai 3 batu. Syaratnya memakai 3. Boleh memakai 1, akan tetapi dengan sisi yang berbeda. Misal batunya itu berbentuk segi 4. Jadi yang diwajibkan 3 usapan. Dia bersihkan nih 1, yang di sisi yang lain dia pakai 2, yang di sini 3. Jangan pakai satu sisi, 1, 2, 3. Bisa suci seperti itu. Tulak sih ya. Tulak kembali dia. Jadi harus memakai 3 sisi. Boleh memakai 1 batu, tapi 3 sisi yang mempunyai 3 sisi. Jadi sisi yang pertama pakai usapan pertama, sisi yang kedua usapan kedua, yang ketiga usapan ketiga. Itu caranya beristinja menggunakan batu. Gimana kalau memakai 3 batu? Ya cukup. Misalnya batu pertama, usapan pertama, kemudian diganti menggunakan batu yang kedua. Boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu dia memakai 1 sisi dari batu itu diusap 3 kali. Itu nggak bisa disuci seperti itu. Ini caranya beristinja. Perlu sekali diketahui. Jadi penyalam beli. Mandi beli. Lampu beli. Perlu sekali diketahui bab tentang istinja ini. Supaya apa? Kalau tidak bersih caranya membersihkan kotoran tersebut, otomatis
otomatis dia membawa kotoran, artinya membawa najis ketika sholat. Itu yang membuat kehidupannya tidak bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan tentang istinja ini. Artinya sholat itu tidak bisa diterima, artinya tidak sah karena masih ada najis di dalam dirinya, masih belum bersih. Caranya membersihkan kotoran. Ini sangat perlu diperhatikan. Makanya Imam Syafi'i itu beliau dikenal dengan ulama yang sangat berhati-hati dalam segi ibadah. Kenapa? Karena coba bayangkan 60 tahun kita sholat yang selama 60 tahun itu tidak diterima oleh Allah. Karena sebab apa? Cara membersihkan ketika beristinja ini saja belum bersih. Karena sebab ini kebanyakan sholat itu banyak tapi nggak ada yang diterima. Kenapa sih? Karena ini sebabnya. Cara membersihkan kotoran ini kebanyakan tidak diperhatikan. Itu kalau mau buang air besar, caranya itu menggunakan kalau misalkan nggak ada air, menggunakan batu. Wajib menggunakan 3 kali usapan, memakai sisi dari batu tersebut yang berbeda-beda. Jangan memakai satu sisi. Ini caranya beristinja menggunakan batu. Kemudian wa yajuzu an yaqtasira. Wa yajuzu an yaqtasira al-mustanjiya 'ala al-wudu'i aw 'ala salasati ahjarin yumqi bihinna al-mahalla. Dan boleh membatasi diri orang yang bersuci itu atas air atau atas 3 beberapa batu yang membersihkan dengannya tempat. Maksudnya apa? Boleh untuk orang yang beristinja itu meringkas basuhannya. Jadi sampai dia meyakini dirinya suci. Misalnya, jangan sampai was-was itu membuat kita gagal melaksanakan ibadah. Apa artinya was-was? Bisikan setan. Bisikan setan. Itu namanya was-was. Jadi ketika beristinja boleh kita meringkas, artinya menghemat, misalkan menghemat air. Misal dia berada di tempat yang batalkan. Misalnya berada di tempat yang kekurangan air. Dia berada di tempat yang kekurangan air. Kemudian ingin beristinja. Ingin dia beristinja. Gimana caranya? Itu boleh dia menggunakan batu dan air secukupnya, jangan berlebihan. Ini ketika selesai buang air besar, 1 ember habis dipakai membersihkan dirinya. Itu namanya boros. Sama juga nih ketika memakai batu, satu bak batu dipakai. Itu namanya was-was kalau terlalu sering. Artinya secukupnya sampai kita yakin kotoran itu suci dari tempat keluarnya. Jangan sampai ketika sholat kita membawa najis. Itu yang membuat sholat kita nggak sah. Kemudian sholat infaqu biha wa illa zada 'alaihi hatta yumtiya wa yusannu ba'da dzalika taslisu. Jika berhasil menyucikan dengan 3 batu itu, dan bila tidak berhasil maka menambah batunya sampai tempatnya itu bersih, dan disunahkan setelah bersih mengulanginya 3 kali. Misalnya sasubun kotoran yang keluar itu kotoran bandel,
dia pakai 3 batu, masih belum juga bersih. Gimana caranya? Maka tambah batunya lagi. Tambah. Sampai dia bersih. Nah, tempat keluar itu, lubang belakang itu sampai dia bersih. Aku udah main bersih-bersih. Makanya misal kalau istinjanya menggunakan batu, misal 3 batu belum cukup untuk mensucikannya, membersihkannya, tambah lagi batunya sampai benar-benar bersih. Dan kemudian gimana kalau sudah bersih? Maka di sini disunahkan menambah lagi 3 kali. Artinya menambah usapan dengan batu itu 3 kali. Supaya kotoran itu benar-benar bersih. Maka ketika sholat kita tidak membawa najis. Ketika sholat menghadap Allah, ketika menghadap manusia saja kita membersihkan diri, masa ketika menghadap Allah kita membawa kotoran? Itu makanya sering jangan salahkan Allah apabila kehidupannya itu tidak berubah-ubah. Salahkan, introspeksi diri. Apa yang masih kurang dalam ibadah saya? Padahal Allah yang bilang di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menawarkan dirinya untuk diminta segala sesuatu. Ud'uuni astajib lakum, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku kepada Allah, maka aku akan mengabulkannya. Tapi kenapa setiap kita berdoa sulit sekali dikabulkan? Nih perlu diperhatikan. Mulai dari toharohnya, sucinya. Apakah benar cara kita bersuci ketika ingin melaksanakan sholat? Makanya perlu ibadah itu menggunakan ilmu. Jangan menggunakan hawa nafsu. Jadi ibadah itu harus berdasarkan dengan ilmu. Fa'idha arada al-iqtisar ala ahadihima fal-ma'u afdalu. Maka apabila dia beristinja, apabila dia ingin beristinja, meringkas, membatasi dirinya atas salah satu air dan batu, artinya dia ingin di depannya itu ada air dan batu, mana yang harus dia pakai? Maka yang lebih utama dia pakai di sana adalah air. Itu yang lebih utama digunakan. Fal-ma'u afdalu. Lebih utama menggunakan air. Li'annahu yuzilu 'ainan najasati. Karena sesungguhnya air tersebut yuzilu 'ainan najasati, dapat menghilangkan benda yang najis dibandingkan dengan batu. Jadi air itu lebih cepat menghilangkan najis, kotoran. Jadi kalau misalkan ada batu dan air, maka yang lebih utama digunakan adalah air. Gimana kalau dia hanya mempunyai air untuk minum, sedangkan kalau dia menggunakan air tersebut untuk membersihkan dirinya, gak ada yang dipakai minum. Maka di sana ditambahkan menggunakan batu. Kalau misalkan di tempat seperti ini kan banyak airnya, maka menggunakan air. Karena air itu lebih cepat menghilangkan kotoran dan najis. Najis bencana aja. Wa asaraha wa syartu ijza' al-istinja'i bil hajari alla yajifa al-kharij an-najis wa la yantaqilu an mahalli khurujihi wa la yadrabu 'alayhi nujisun akhar ajnabiyyun 'anhu bi idin tafa syartun min dhalika ta'ayyan al-ma'mum. Dan bekasnya itu air itu bisa menghilangkan najis dan bekas kotoran yang keluar itu. Dan syarat memenuhi istinja dengan batu yaitu tidak kering benda yang keluar yang najis. Artinya
kapan kita boleh menggunakan batu ketika selesai buang air besar. Dan catatannya itu yang pertama nih, itu harus baru selesai, baru kotoran yang sisa-sisa kotoran yang ada di lubang belakang itu masih basah, itu baru boleh kita menggunakan batu. Gimana kalau udah kering? Misal baru selesai istinja, tidak dia bersihkan menggunakan batu, pergi dia dulu main bola, belum membersihkan bekas buang air besarnya itu. Nah, maka di sana tidak boleh dia menggunakan batu karena bekasnya itu kering, sulit dia hilang kalau menggunakan batu. Yang diperbolehkan memakai batu itu apabila dia baru selesai langsung dia membersihkannya, karena dia kotorannya itu masih basah. Masih basah kotorannya. Ini boleh menggunakan batu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ini bukan jorok ya. Ini namanya membahas ilmu. Ilmu fiqih. Jadi ilmu fiqih sampai segininya kita diatur oleh agama ini supaya apa? Supaya ibadah kita itu tidak sia-sia di hadapan Allah. Ini sholatnya aja beribu-ribu rakaat, sholatnya aja banyak, tapi cara membersihkan kotoran dalam dirinya ketika buang air besar dan air kecil masih salah, maka nggak ada gunanya sholat itu. Karena dia selama dia sholat selalu membawa najis dan kotoran.